Shalom, salam sejahtera bagi pemirsa Tabura Injil di mana saja berada yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali dengan saya Pendeta Yani Manori, dan di saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan melalui program Tabura Injil Klasis Yapen Selatan yang terus dan setiap waktu kita boleh mendengar pemberitaan firman Tuhan melalui sarana pemberitaan Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Pemirsa Tabura Injil, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah Bapa semesta alam, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur di hari ini Tuhan, atau di saat ini, di mana kami boleh hidup dan berkarya di dalam anugerah dan berkat keselamatan yang Tuhan beri bagi kami. Pada saat ini ya Tuhan, di mana kami boleh mendapat kekuatan melalui firman Tuhan, melalui program Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Dalam tayangan firman Tuhan di saat ini Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, Tuhan memberkati mengurapi hamba-Mu, Tuhan sendiri berbicara lewat lidah hamba-Mu, bahkan Tuhan memberi Roh Kudus-Mu menguasai seluruh kehidupan hamba-Mu. Tuhan juga akan memberkati, tapi juga Tuhan akan bekerja di dalam setiap pemirsa Tabura Injil di mana saja berada, yang terus dan setia taat mendengar firman Tuhan melalui program Tabura Injil. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa, ampunkanlah dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pemirsa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Mazmur 107 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan bagi kita bunyinya. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Pemirsa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kabar sukacita di hari ini dengan tema tempatkan Yesus sebagai yang utama. Tempatkan Yesus sebagai yang utama. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menjalani kehidupan kita sebagai orang Kristen, tapi juga orang percaya, tentu kita akan mengalami berbagai tantangan kehidupan. Baik itu badai dan gelombang yang kita hadapi dalam hidup rumah tangga, pekerjaan, tetapi juga di dalam seluruh kehidupan pelayanan gereja dan juga di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Pemazmur sungguh menggambarkan betapa nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Dalam jilid kelima Mazmur, pasal 107 hingga pasal 150, di sini pemazmur menggambarkan betapa syukur kepada Tuhan dari orang-orang yang telah mengalami penebusan dari Tuhan sendiri. Hal ini dialami oleh Daud sebagai seorang pemimpin bangsa, tapi juga di tengah-tengah kehidupan bangsa pilihan Allah atau orang-orang Israel ketika mereka ada di dalam perjalanan kehidupan bangsa itu dalam kemelut-kemelut hidup mereka. Lalu digambarkan di dalam Pemazmur 107 ini bagaimana kehidupan orang-orang
yang hidup di tengah-tengah dunia ini dengan berbagai kehidupan. Seperti digambarkan dalam Mazmur 107 ayat 23 hingga ayat 30. Betapa orang-orang yang mengarungi laut atau mereka sedang berada di dalam pelayaran kapal. Ketika badai itu boleh datang atau gelombang itu boleh datang, dalam perjalanan mereka sedang mengarungi pelayaran di atas laut. Tentu ketika gelombang atau badai datang, pasti tentu mereka akan berteriak meminta pertolongan kepada Tuhan. Tetapi juga mereka berseru di dalam kesesakan itu, supaya Tuhan segera menolong mereka dalam menghadapi badai, dalam menghadapi gelombang-gelombang yang begitu dahsyat. Tentu kalau kita berlayar di kapal, pasti kita akan berdoa supaya Tuhan meneduhkan laut, Tuhan memberkati nakoda, tapi juga Tuhan akan ada bersama-sama di atas pelayaran kapal. Supaya di tengah-tengah perjalanan itu badai dan gelombang, tantangan yang datang di atas pelayaran kapal, kita tetap akan mengalami keselamatan sampai kita tiba di tujuan. Pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, menjadi perenungan kita dari dalam ayat 28 hingga ayat 30. Maka serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Apa yang dikatakan oleh pemazmur adalah mereka berseru kepada Tuhan. Seseorang pasti yang mengalami badai, tantangan di laut atau di mana saja, ketika dia ada di tengah-tengah situasi di mana bencana atau malapetaka itu hendak menimpa dia, yang utama adalah dia berseru kepada Tuhan. Dia meminta pertolongan dan kuasa Tuhan boleh terjadi atas kehidupannya. Dan ketika di saat itu pertolongan Tuhan tepat datang untuk menyelamatkan. Kalau kita tidak berseru kepada Tuhan, maka pertolongan Tuhan itu juga belum datang dalam kehidupan kita yang mengalami tantangan, pergumulan, tapi juga badai-badai kehidupan yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Itulah sebabnya di tengah-tengah kehidupan, di mana kalau kita boleh ada di dalam tantangan itu, gelombang yang besar, tantangan silih berganti, tetapi mari kita belajar untuk tenang, merenungkan segala perjalanan kehidupan kita. Betapa kuasa Tuhan itu atas orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, yang telah Allah nyatakan keselamatan itu kepada mereka. Seperti Daud dalam perenungan firman Tuhan di saat ini. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Tuhan menuntun. Tuhan akan ada bersama-sama dengan orang-orang yang mengalami kesesakan. Badai-badai kehidupan yang dialami, dirasakan dari waktu ke waktu. Jikalau kita tidak menghadirkan Tuhan, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tapi juga sebagai tumpuan harapan kita yang utama, maka segala sesuatu yang kita hadapi tidak akan pernah selesai. Masalah akan semakin banyak. Bahkan di tengah-tengah badai itu kita semakin pusing dengan segala persoalan dunia. Kalau tidak kuat, tidak menghadirkan Kristus, menempatkan Yesus sebagai yang utama dalam kehidupan kita. Pemirsa, orang Kristen, tapi juga di mana saja kita berada. Kadang-kadang ketika kita ada dalam bahaya yang sudah sangat kritis, kita sudah hilang pengharapan, lalu kita mulai berteriak kepada Yesus.
kita mulai datang kepada Yesus. Padahal ketika kita senang, ketika kita mengalami kelimpahan berkat, ketika kita mengalami kesuksesan, kita tidak datang dan mengucap syukur. Kita tidak datang berteriak, terima kasih Tuhan. Tapi kalau badai itu datang, tiba-tiba kita memanggil Tuhan. Mari belajar dari firman Tuhan. Dari apa yang diajarkan oleh pemazmur Daud. Kita juga merenungkan di dalam kisah Yesus bersama-sama dengan para murid-murid ketika mereka bertolak. Tiba-tiba angin, Yesus sedang tertidur. Lalu ketika badai itu datang, para murid-murid, terutama Petrus, berteriak dan meminta pertolongan. Guru, tolonglah kami binasa. Ajaran Yesus Kristus dalam bagian firman Tuhan yang hari ini kita renungkan, tapi juga dalam teks perjanjian baru tentang bagaimana angin ribut diredakan. Hendak membawa kita dalam suatu pengalaman iman bahwa jangan kita utamakan kepentingan hidup kita. Kita malas tahu dengan Tuhan. Kita tidak mau sibuk dengan pekerjaan Tuhan. Kita utamakan kepentingan kita, profesi kita, apa yang ada pada kita, harta kita. Tetapi ketika kita ada di dalam gelora, badai, tantangan hidup kita, baik dalam rumah tangga, sebagai suami dan istri, sebagai anak-anak, tapi juga sebagai gereja Tuhan, pemerintah bangsa dan negara. Jangan kita mengutamakan hidup manusiawi kita lebih tinggi daripada kepentingan Tuhan. Pelayanan yang utama adalah Kristus Tuhan kita utamakan. Maka segala sesuatu badai apapun, termasuk badai corona dan juga varian Delta yang ada dan telah kita alami dalam hidup ini, menggoncangkan iman kita. Tapi mari kita tempatkan Yesus sebagai yang utama. Kalau kita menghadirkan Dia di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini, niscaya Dia akan tetap melindungi kita. Maka kita akan tiba di tengah atau di pelabuhan kesukaan itu. Artinya kita akan mengalami keselamatan, kita akan mengalami sukacita, damai sejahtera karena kita mengutamakan Kristus atau Yesus di dalam kehidupan kita. Sudahkah kita tempatkan Yesus yang utama dalam kehidupan kita, dalam biduk rumah tangga kita, dalam pelayaran, kehidupan, kesuksesan pekerjaan kita, baik dalam pemerintah tapi juga dalam gereja? Ataukah kita hanya mengesampingkan Kristus sementara kita mau mengutamakan kepentingan duniawi ini daripadanya? Ingatlah bahwa yang terutama adalah mari kita mengutamakan Allah, Yesus dan Roh Kudus yang memiliki pekerjaan di tengah-tengah dunia ini. Dan pada akhirnya kita akan mengalami sukacita dan damai sejahtera. Amin. Pemirsa Tabura Injil, demikianlah firman Tuhan di saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami sudah dengar firman-Mu. Tolonglah kami sekalian sebagai pemirsa di mana saja berada. Kalau kami telah mendengar firman, ajarlah kami untuk melakukan firman Tuhan ini. Sebab kalau kami sungguh-sungguh mengimani Tuhan, mengutamakan Kristus, tapi juga dalam pekerjaannya segala badai, gelora dunia, tantangan-tantangan yang kami hadapi akan dihalaukan di dalam kuasa Tuhan. Berkati firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu di saat ini dengan penuh kelemahan, keterbatasan, kekurangan, tapi Engkau yang sempurna itu akan menyempurnakan firman Tuhan ini dalam kehidupan umat Tuhan. Pemirsa Tabura Injil di mana saja berada yang mendengar firman, jikalau yang ada dalam keadaan sakit, terutama dalam pandemi COVID-19 ini, Tuhan jamah pulihkan mereka dalam kelemahan tubuh. Darah Yesus Kristus akan berkuasa dan menghancurkan, memutuskan mata rantai COVID-19
dari para penderita. Tapi di tengah-tengah dunia ini, badai ini datang untuk membuat kami supaya kami harus mengutamakan Tuhan. Tuhan memberkati semua kru yang meliput Tabur Injil ini. Dari waktu ke waktu Tuhan pakai mereka secara luar biasa agar mereka menjadi berkat. Tuhan memberkati Badan Pekerja Klasis Yapen Selatan. Tuhan memberkati semua pemimpin-pemimpin gereja, baik dari arah sinode klasis jemaat, tapi juga pimpinan gereja-gereja, denominasi gereja yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Pemerintah, bangsa dan negara ini Tuhan memberkati. Dari presiden sampai pemerintah kampung, Tuhan tolong berkati supaya mereka bijaksana untuk melihat situasi dan keadaan ini, dengan melihat badai yang besar ini dengan penuh hikmat Tuhan, supaya seluruh masyarakat boleh mengalami kasih dan damai Tuhan melalui jamahan tangan kuasa Tuhan bagi hamba-hambamu. Terima kasih, kami mengucap syukur dan Tuhan terus memberkati para janda duda, anak-anak yatim dan piatu, mereka yang juga terpidana. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di dalam surga. Ampunkanlah dosa dan salah kami ya Tuhan Yesus. Dengar doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom pemirsa Tabur Injil. Kiranya firman Tuhan telah menyapa kita dan terus memberkati kita. Dan pemirsa, ikuti terus program Tabur Injil Klasis Yapen Selatan yang setiap waktu ditayangkan guna penguatan iman kita dalam hidup bergereja tapi juga bermasyarakat. Tuhan memberkati.